Hey everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa udah mulai Senin lagi kan. Happy Monday guys. Oke, kali ini kita akan membahas cara mengatur keuangan rumah tangga yang efektif. Anyway, sebelum kita lanjutin videonya, don't forget to like, share, subscribe, and comment. And see you on next video. Kehidupan rumah tangga tidak lepas dari masalah keuangan. Karena itu, mengatur keuangan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah ya teman-teman. Perlu cara mengatur keuangan rumah tangga yang benar agar seluruh kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Banyak faktor yang mempengaruhi keuangan rumah tangga kita. Mulai dari kebutuhan wajib yang harus dipenuhi, hingga keinginan atau konsumsi yang bersifat tambahan atau hanya sekedar hiburan. Mengatur keuangan rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab satu orang saja. Baik suami maupun istri harus sama-sama mempunyai peran yang vital dalam mengatur keuangan rumah tangga. Wah, bisa dibayangkan apa risiko yang akan terjadi apabila Anda salah dalam mengatur keuangan rumah tangga? Dampaknya bisa sangat buruk. Mismanagement dalam mengatur keuangan rumah tangga bisa saja mengganggu keharmonisan rumah tangga kita. Oke, berikut cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengatur keuangan rumah tangga secara efektif. Yang pertama, pahami perbedaan kebutuhan dan keinginan kita saja. Cara mengatur keuangan rumah tangga yang pertama adalah memahami apa itu kebutuhan dan keinginan. Ketika Anda sudah berumah tangga, sudah pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi. Contohnya kebutuhan untuk keperluan sehari-hari seperti makan, hingga alokasi pendidikan apabila Anda sudah memiliki buah hati. Namun sering sekali pada prakteknya keuangan rumah tangga tidak hanya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat wajib, melainkan juga digunakan untuk belanja yang berdasarkan dari keinginan kita semata. Celakanya, terkadang kita malah mengalokasikan dana rumah tangga lebih banyak bukan pada kebutuhan tapi ke keinginan kita. Padahal kadang-kadang kita udah tahu banyak dari keinginan kita yang sebenarnya belum perlu-perlu amat. Contohnya seperti membeli fashion terbaru, gadget terkini, hiburan, tas, hingga barang-barang lain yang bersifat sekunder dan tersir. Semuanya bisa memakan dana yang tidak sedikit. Sebenarnya, meskipun begitu, kesemua hal tersebut bukannya dilarang untuk dipenuhi. Artinya, Anda baru boleh mengalokasikan dana tersebut setelah kebutuhan primer rumah tangga Anda terpenuhi. Apa saja kebutuhan primer rumah tangga? Yang jelas pertama, kebutuhan untuk hidup sehari-hari seperti makan, transportasi, pendidikan anak, ataupun cicilan rumah tangga. Yang kedua, hitung seluruh pendapatan. Untuk mengatur keuangan rumah tangga yang efektif, yang perlu Besti lakukan adalah menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama 1 bulan. Pendapatan yang dimaksud di sini Besti bukan hanya dari penghasilan gaji bulanan, tapi juga termasuk insentif yang Anda dapat bila kamu menerima upah lembur hingga keuntungan bila Anda berinvestasi. Oke, mungkin Besti bertanya-tanya, kenapa ini penting dilakukan? Ya, ini penting dilakukan agar Anda bisa membagi alokasi penghasilan yang Anda miliki ke kebutuhan yang harus Anda penuhi. Ingat, yang pertama harus dipenuhi adalah kebutuhan yang bersifat primer. Dengan menghitung seluruh pendapatan, pengatur keuangan rumah tangga menjadi lebih mudah. Yang ketiga, buat daftar pengeluaran prioritas bulanan.
Berikutnya adalah membuat daftar pengeluaran prioritas selama sebulan. Daftar ini membantu Anda dalam mengatur keuangan rumah tangga secara efektif. Dengan membuat daftar prioritas, alokasi dan pengeluaran dana rumah tangga menjadi lebih tertata. Pengeluaran rumah tangga yang masuk daftar prioritas antara lain biaya makan sehari-hari, belanja dapur, tagihan listrik, tagihan air, biaya transport kerja, pendidikan anak apabila sudah memasuki usia sekolah, hingga cicilan kendaraan rumah tangga. Jadi Besti, selain membantu keuangan rumah tangga, daftar ini akan menjadi pengingat Besti bahwa keputusan prioritas harus terpenuhi terlebih dahulu, baru kemudian bisa dialokasikan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Anyway teman-teman, yang keempat adalah menyiapkan dana darurat. Cara mengatur keuangan rumah tangga berikutnya adalah mempersiapkan dana darurat. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tidak semuanya bisa berjalan mulus ya Besti sesuai yang direncanakan. Banyak hal yang tiba-tiba saja terjadi di luar rencana kita. Contoh yang sering terjadi adalah musibah seperti kecelakaan, PHK, hingga krisis ekonomi yang berskala besar seperti yang akan terjadi tahun depan. Apabila salah satu dari ketiga hal tersebut terjadi, maka sumber penghasilan rumah tangga bisa terganggu. Saat itulah manfaat memiliki anggaran dana darurat bisa dirasakan. Untuk itu, cara mengatur keuangan rumah tangga yang baik, Besti penting bagi Anda untuk mempersiapkan dana darurat. Caranya selain untuk kebutuhan pokok, sisihkan sebagian dari penghasilan Anda setiap bulannya untuk dana darurat. Besarnya relatif bisa 10 hingga 30% dari penghasilan yang Anda dapat dari tiap bulannya. Ingat, uang yang Anda sisihkan setiap bulan adalah dana darurat yang hanya digunakan sewaktu-waktu saja dalam keadaan darurat. Dan yang kelima Besti, jaga rasio hutang. Untuk mengatur keuangan rumah tangga, yang paling baik sebenarnya adalah menghindari hutang. Kenapa? Sebab tagihan dan kewajiban membayar hutang bisa menjadi beban yang membuat keuangan rumah tangga kita terganggu. Namun ada sejumlah faktor yang mau tidak mau membuat Anda berhutang. Sebagai saran, bila terpaksa berhutang, dipergunakan untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan pokok namun tidak dapat dipenuhi dalam waktu dekat. Contohnya, cicilan rumah. Di luar itu sebaiknya hindari untuk berhutang. Oke Besti, yang keenam, alokasikan uang kamu untuk tabungan, asuransi, dan juga investasi. Jadi, selain mengalokasikan penghasilan untuk dana darurat atau dana cadangan, Anda juga perlu mengalokasikan penghasilan kamu untuk keperluan di luar kebutuhan rutin. Antara lain, pengeluaran untuk tabungan, asuransi, dan juga investasi. Ketiganya termasuk dalam cara mengatur keuangan yang terbaik. Jadi ketiganya memiliki manfaat yang tidak sedikit ya Besti. Tabungan seperti kita ketahui jelas berguna untuk keperluan saat ini dan masa depan. Penghasilan yang Anda simpan di tabungan bisa digunakan untuk pengeluaran sehari-hari ataupun keperluan mendadak. Sedangkan asuransi bermanfaat untuk melindungi diri dari biaya kesehatan. Sementara investasi bisa digunakan sebagai tabungan jangka panjang, sehingga uang yang Anda miliki tidak habis begitu saja. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi yang Anda lakukan bisa menjamin kehidupan di hari tua Anda nantinya.